Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Kalian pernah dengar pepatah? Jangan pernah menantang tempat yang sudah lama diam. Kadang, sesuatu yang terlihat sepi bukan berarti kosong. Dan malam ini, aku akan ceritakan satu kisah yang ditemukan dari catatan seorang mahasiswa catatan yang jadi bukti terakhir sebelum dia ditemukan tak bernyawa. Namaku Raffi, aku mahasiswa antropologi yang sedang menyusun skripsi tentang budaya Jawa kuno. Suatu hari, aku mendapat surat undangan dari Pak Lurah Sastro, kepala desa di daerah terpencil bernama Desa Karangjati. Isinya singkat, datanglah selama 3 malam. Ada tradisi lama yang ingin saya tunjukkan. Awalnya kupikir ini kesempatan langka. Sebuah desa tua masih memegang adat kuno, dengan lurah yang bersedia membantuku meneliti, menarik. Aku berangkat sore itu juga. Perjalanan menuju Karangjati panjang dan sepi. Jalanannya kecil, melewati kebun bambu yang rapat. Angin di antara bambu itu terdengar seperti orang berbisik. Sampai akhirnya, aku tiba di depan rumah besar dari kayu jati rumah Pak Lurah. Rumah itu tampak tua, tapi kokoh. Catnya mulai pudar, jendelanya tinggi-tinggi, dan ada patung kepala kuda di depan teras. Entah kenapa, dari awal aku sudah merasa rumah ini berbeda. Pak Lurah menyambutku dengan ramah. Ia mengenakan lurik hitam, blengkon, dan senyum yang nyaris tak pernah lepas dari wajahnya. Tapi entah kenapa, senyum itu terasa kosong. Kau datang tepat waktu, Nak Raffi. 3 malam saja. Ya, setelah itu, kau boleh pergi. Tapi ingat, kalau malam tiba, jangan buka pintu kamar. Aku mengangguk. Kupikir itu hanya kepercayaan lokal. Tapi malam pertama langsung membuktikan kalau rumah itu bukan rumah biasa. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Di luar, angin berhembus kencang. Bambu di sekitar rumah bersuara krek-krek-krek seperti tulang digesek. Aku sedang menulis catatan di meja ketika tiba-tiba terdengar ketukan pelan di jendela. Tok, tok, tok 3 kali, lalu diam. Aku menoleh, tak ada siapa-siapa, tapi tirainya bergerak pelan, seperti ada yang baru saja lewat. Lalu, dari ruang tengah terdengar suara lain. Langkah kaki terseret, pelan, berat, dan teratur. Gesrek, gesrek, gesrek. Aku menahan napas. Mungkin Pak Lurah, tapi langkahnya terdengar lambat, seperti orang pincang. Aku berdiri, mendekati pintu kamar, dan dari bawah pintu terlihat bayangan kaki lewat perlahan. Kaki itu aneh, tidak ada jari-jarinya. Aku memejamkan mata, kembali ke tempat tidur, dan mencoba mengabaikan semuanya. Tapi tepat jam 12:10, suara lain muncul, gamelan, samar-samar, seperti dari kejauhan. Suara saron, kendang, gong, semuanya lembut tapi menakutkan. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Tapi malam itu, aku
Aku tidak tidur sama sekali. Pagi datang. Anehnya, semua terlihat normal. Pak Lurah sudah duduk di beranda, menyeruput kopi sambil membaca koran. Bagaimana tidurmu, Nak Raffi? Agak sulit. Pak, semalam saya dengar suara orang berjalan. Ia hanya tersenyum. Mereka sudah terbiasa lewat malam-malam. Asal tidak kamu buka pintunya, mereka tidak akan mengganggu. Aku tidak mengerti maksudnya, tapi kalimat itu membuatku gelisah. Siapa mereka yang ia maksud? Menjelang malam kedua, suasana rumah makin aneh. Ayam tidak berkokok, angin berhenti, dan hening yang terlalu hening menyelimuti desa. Jam menunjukkan jam 0:15 ketika aku mulai mendengar suara perempuan menangis dari arah ruang tengah. Tangisnya pelan, seperti tertahan. Lalu disusul nyanyian lirih tembang Jawa tua dengan nada sedih. Aku mendekati dinding, mencoba mendengar lebih jelas, tapi tiba-tiba dari balik dinding terdengar bisikan pelan. Kau sudah 2 malam di sini. Jangan lihat kami di malam ketiga. Jantungku berdegup keras. Aku mundur, tapi saat itu pintu kamarku bergetar. Brak, 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 seperti ada yang menendang dari luar. Aku menahan gagang pintu sekuat tenaga. Suara itu berhenti, tapi dari bawah pintu muncul cairan merah seperti darah mengalir perlahan ke arah kakiku. Aku menjerit kecil, tapi suaraku tak keluar. Saat itu, aku benar-benar tahu rumah ini hidup. Pagi hari, aku mendapati Pak Lurah duduk termenung di depan rumah. Wajahnya pucat, matanya merah. Malam ini malam terakhirmu di sini, Nak. Setelah itu, semuanya selesai. Suara itu dingin, bukan seperti kemarin. Malam ketiga, langit berwarna merah tua. Angin berbau melati bercampur amis. Pak Lurah memintaku makan malam di ruang tengah. Di atas meja ada nasi tumpeng dan lap lengkap, tapi hanya kami berdua. Ini malam sakral. Setelah tengah malam, kamu akan tahu kebenaran. Jam berdentang 12 kali. Lampu tiba-tiba redup, lalu mati. Dari arah 3 kamar yang selalu dikunci, terdengar bunyi kunci berputar perlahan. 1 pintu, 2, 3. Pintu pertama terbuka. Muncul seorang perempuan berwajah pucat mengenakan kebaya putih. Di lehernya, kalung melati sudah menghitam. Pintu kedua terbuka, keluar anak kecil tanpa bola mata, tertawa lirih sambil membawa boneka rusak. Dan dari pintu ketiga, muncul lelaki tua dengan wajah setengah terbakar, mengenakan lurik yang sama persis dengan Pak Lurah. Aku ingin kabur, tapi tubuhku kaku. Pak Lurah berdiri, membungkuk ke mereka. Mereka, keluargaku. Sejak rumah ini terbakar 20 tahun lalu, arwah mereka tidak mau pergi. Dan setiap tahun, mereka butuh 1 saksi agar tetap tenang. Aku menatapnya ketakutan. Saksi? Apa maksud Bapak? Ia tersenyum miring. Yang kuat akan hidup, yang tidak akan menemani mereka. Perempuan berkebaya mendekat, menatap mataku. Nafasnya dingin, menusuk. Anak kecil itu menarik ujung celanaku, tertawa pelan. 3 malam cukup, Kak. Dan setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Pagi harinya, warga menemukan rumah Pak Lurah terbuka lebar. Pak Lurah hilang, tak ada jejaknya. Di kamar timur, mereka menemukan tubuh Raffi, terbujur kaku. Matanya terbuka lebar, dan di tangannya ada buku catatan hangus separuh. Tulisan terakhir di halaman itu berbunyi, "Jangan pernah menginap 3 malam di rumah Pak Lurah." Warga sering mendengar suara gamelan dari rumah itu lagi, tapi kali ini suaranya terdengar lebih ramai, seolah ada 1 pemain baru. Kadang, rasa ingin tahu bisa membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Dan kalau kalian suatu hari mendengar seseorang mengetuk pintu kamar di tengah malam, ingat pesan Pak Lurah, jangan dibuka.
Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian cerita kali ini, sampai jumpa di cerita selanjutnya.